Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiati Fazria dan anggota kelompok saya, Angel Audria, Selvi Nur Septiani, dan Sabila Rahmadita, ingin menjelaskan tentang query DDL dan DML. Berikut penjelasannya. DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka database. Sedangkan database sendiri adalah sebuah media utama yang harus dibuat dalam membangun sebuah basis data agar nantinya dapat diletakkan beberapa tabel dengan field-fieldnya. Berikut perintah-perintah dalam DDL. Yang pertama ada perintah create. Dalam perintah ini terdapat dua contoh untuk membuat user, yaitu membuat user tanpa password dan dengan password. Untuk membuat user yang ada dalam basis data, harus masuk menggunakan user root. Kemudian, mengetikkan perintah create user, masukkan nama user sesuai keinginan, add localhost, dan diakhiri dengan titik koma. Tampilannya akan seperti contoh yang ada di slide. Sedangkan untuk membuat user menggunakan password, ketikkan create user, masukkan nama user sesuai keinginan, add localhost, identified by password yang diinginkan, dan diakhiri dengan titik koma. Dan tampilannya akan seperti contoh di slide. Selanjutnya, perintah untuk membuat database. Untuk membuat database dan tabel user yang akan kita gunakan adalah root. Langkah-langkahnya yaitu masuk ke dalam MySQL dengan user root. Setelah itu ketikkan perintah create database, masukkan nama database sesuai kebutuhan, dan diakhiri dengan titik koma. Tampilannya akan seperti contoh di slide. Untuk membuat tabel, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam database yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ketikkan create table, kemudian nama table sesuai dengan keinginan, dan spesifikasi table dan tipe data yang diinginkan. Tampilan seperti contoh di slide. Berikutnya, perintah-perintah pada DDL ada rename. Rename ini mengubah sebuah nama atau judul data. Rename berfungsi untuk mengubah nama table yang terdapat pada sebuah database. Namun, rename ini tidak bisa digunakan untuk mengubah sebuah field pada database, harus menggunakan alter. Untuk contoh perintah rename sudah ada dalam slide ini. Slide selanjutnya ini ada yang namanya alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur table. Alter ini bisa untuk memodifikasi table yang sudah ada atau sebelumnya pernah kita buat. Baik itu menambah kolom baru, modifikasi kolom, ataupun menghapus kolom. Singkatnya, alter table ini digunakan untuk merubah struktur sebuah table. Untuk contoh perintahnya terdapat di slide ini. Selanjutnya perintah-perintah ini adalah drop database. Drop database ini merupakan statement yang digunakan untuk menghapus database sekaligus semua table yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika akan mengeksekusi perintah ini. Anda harus memiliki hak akses untuk dapat menjalankan perintah ini. Berikut contoh drop user dan drop database. Selanjutnya, ini merupakan data manipulation language, merupakan bahasa basis data yang dipergunakan untuk melakukan modifikasi dan retrieve atau pengambilan data pada suatu basis data. DML yang sering digunakan dan terkenal adalah Structured Query Language atau SQL yang digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data dalam database relasional. Berikut adalah perintah-perintah pada DML. Yang pertama ada insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam record di table pada database yang telah dibuat. Untuk melakukan insert, kita bisa ketikkan insert into, lalu ketik nama table, lalu masukkan field yang dipilih, lalu masukkan value dari field yang dipilih untuk tampilan sesuai dengan gambar yang ada di slide. Untuk contoh inputnya seperti ini, dan
Perintah yang kedua yaitu select. Perintah ini digunakan untuk menampilkan record pada sebuah tabel. Untuk menampilkan record pada sebuah tabel, kita hanya ketik select, bintang, from, ketikan nama tabel. Berikut tampilan value yang telah dibuat di perintah insert sebelumnya, seperti gambar yang ada di slide ini. Perintah pada DML yang ketiga yaitu update. Perintah ini digunakan untuk merubah salah satu field yang ada di tabel. Untuk contoh data yang ingin diubah, misalnya di sini ada kode buku dengan value 80522, judul aplikasi basis data, nama penulis Boy C, penerbit Yudhistira. Kami ingin merubah nama penulis Boy C dengan nama Boy Chandra. Kita hanya perlu mengetikkan update, kemudian tulis nama tabel, lalu ketik set, lalu masukkan yang ingin diubah. Misal nama penulis yang ingin diubah menjadi Boy Chandra. Lalu where, kode buku sama dengan 80522, lalu diakhiri dengan titik koma. Untuk melihat hasilnya seperti yang di bawah ini. Perintah DML yang keempat yaitu delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus record dari database. Misalnya kita ingin menghapus tabel yang ada di database db19210466 underscore coba. Kita hanya ketik delete from, kemudian isi dengan ketik nama tabel, where, lalu data yang ingin dihapus. Dan untuk melihatnya, kita masuk ke database dengan ketik select bintang from, masukkan nama tabel yang sudah dihapus, dan untuk data tabelnya sudah tidak ada lagi di database db19210466. Sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan tentang query DDL dan DML. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.